Hai Studio Lovers, setelah beberapa waktu lalu sempat mengambil kejadian di insiden Laut Cina Selatan, kejadian yang hampir sama kembali terulang. Tiongkok marah karena TNI Angkatan Laut menembaki satu kapal nelayan mereka yang mengakibatkan satu orang terluka. Alasan TNI melakukan ini karena kapal Tiongkok itu jelas melanggar perbatasan dan bahkan mengikuti ikan. Sebelumnya sudah diperingatkan tapi tidak digubris. Kemarahan Tiongkok mungkin bisa dibilang konyol ya, karena faktanya yang salah adalah mereka. Tapi kita juga salah ya kalau meremehkan mereka. Ya seperti yang kita ketahui bersama, negara tirai bambu ini militernya sangat gila. Di dunia mereka peringkat ketiga, tepat di bawah Amerika dan juga Rusia. Sedangkan kita jauh di belakang mereka dengan berada di peringkat ke-16. Menantang Tiongkok mungkin bisa jadi blunder terbesar kita. Indonesia jelas mewanti-wanti hal ini. Sebisa mungkin kita tidak berkonflik terlepas dari kedaulatan yang harus tetap terjaga. Soal militer Tiongkok, berikut ini fakta-fakta lebih detail tentang kekuatan negeri tirai bambu itu. Tapi jangan buru-buru dulu ya Stulovers. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kami dapat mengembangkan channel ini untuk terus memberikan fakta-fakta menarik yang lainnya. Jumlah tentara Tiongkok berlipat-lipat dari Indonesia. Tiongkok adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Maka tidak heran kalau stok tentara mereka sangatlah berlimpah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Firepower, per hari ini jumlah tentara aktif Tiongkok adalah 2,3 jutaan orang. Jumlah ini adalah yang terbanyak di dunia. Bahkan Amerika saja hanya memiliki 1,4 juta tentara aktif. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia? Kita terpaut sangat jauh dari mereka dengan jumlah personil yang aktif hanya sekitar 476.000 orang saja. Tapi meskipun jauh lebih sedikit, tentara kita jauh lebih berkualitas. Nah dari jumlah itu kita punya banyak personil elit yang bahkan sangat ditakuti di dunia. Pesawat tempur kita dilibas jumlahnya. Soal alutsista perang, Tiongkok memang negara yang cukup gila. Tidak hanya punya deretan perlengkapan militer mutakhir, mereka juga memiliki itu dengan jumlah yang sangat banyak. Misalnya saja pesawat tempur. Mereka memiliki sekitar 1.230-an buah. Indonesia sangat jauh tertinggal dengan jumlah 41 buah saja. Pesawat tempur ini beda ya dengan pesawat penyerang. Memang untuk jenis ini Indonesia hanya punya tak lebih dari 41 saja. Dari jumlah saja sangat jauh berbeda. Jadi seumpama terjadi perang, kita sepertinya akan dilumat habis-habisan ya. Mungkin Tiongkok lebih banyak jumlah pesawatnya, tetapi rata-rata adalah buatan negeri sendiri yang kualitasnya tidak sebagus buatan Rusia dan juga Amerika Serikat. Kita mungkin sedikit, tetapi punya alutsista udara yang berkualitas. Bahkan Indonesia berencana akan terus menambah pesawat-pesawat tempurnya dengan varian yang lebih oke dan juga canggih. Jumlah tank Tiongkok benar-benar gila. Dalam sebuah pertempuran, tank adalah faktor yang sangat penting. Sebagai garda depan, mereka sebagai penggedor pertahanan musuh. Makanya tank masuk sebagai aspek tolak ukur kekuatan militer sebuah negara. Dan soal tank, Tiongkok memiliki benda ini dengan jumlah yang sangat gila. Sulit dipercaya sih, tapi mereka sekarang menyimpan sekitar 9.150 buah tank. Bagaimana dengan Indonesia? Lagi-lagi kita kalah telak dengan jumlah tank yang hanya 133 buah saja. Jangankan melawan Tiongkok, soal jumlah tank kita pun kalah ya dibandingkan dengan Thailand dan juga Myanmar. Jumlah tank dari Tiongkok sendiri adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Rusia.
Tiongkok punya banyak kapal selam. Rata-rata negara di dunia memiliki jumlah kapal selam yang sedikit, tidak sampai ratusan. Hal ini mungkin saja ya masuk akal, mengingat biaya pengadaan dan operasionalnya yang sangat besar. Tetapi meskipun disediakan hanya sedikit nih, kapal selam mampu memberikan dampak kerusakan yang luar biasa. Nah, bicara soal kapal selam, Tiongkok sendiri memiliki sekitar 68 buah. Jumlah ini bisa dibilang luar biasa banyak, bahkan menjadi yang ketiga terbesar di dunia. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia tentu saja sangat jauh. Memang sulit ya untuk tidak percaya, tapi kita sekarang ini hanya memiliki 5 buah kapal selam yang aktif. Satu lagi, Tiongkok punya kapal induk. Dari banyak negara di dunia, hanya segelintir saja yang punya kapal induk. Hal ini masuk akal karena biayanya yang sungguh besar. Tapi kapal induk ini mampu memberikan dukungan militer yang besar. Nah, Tiongkok sendiri hanya memiliki 2 buah kapal induk. Indonesia sendiri tidak pernah loh memiliki kapal induk, walaupun sebenarnya nih kita lebih membutuhkannya, mengingat negara kita adalah negara maritim. Tapi entah 10 atau 20 tahun lagi, mungkin saja ya Indonesia pada akhirnya akan memiliki 1 buah kapal yang super besar ini. Tapi kemungkinan adalah bekas pakai negara lain, karena kapal induk baru pasti ya bikin APBN kita menjadi ludes seketika. Tidak terbayangkan jika sampai terjadi konflik militer, di mana kita tahu ya sekarang bagaimana kekuatan Tiongkok yang sebenarnya. Meskipun harus demikian, pada akhirnya Indonesia tetap punya kans menang yang besar. Alasannya kita pernah punya riwayat menang melawan negara-negara besar di dunia. Kita pasti bisa ya mengulanginya jika harus melawan Tiongkok. Jaya TNI! Nah, cukup sekian ya informasi yang dapat Mimin sampaikan. Dan kalau kalian merasa informasi ini sangat berguna, sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Agar kami dapat terus mengembangkan serta menyajikan informasi-informasi menarik lainnya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi!